Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita ada di tema air dan Ustazah punya teman-teman, namanya Pimpo. Temannya Ustazah itu mau kasih tahu teman-teman tentang sumber air. Ayo kita lihat videonya bersama. Pimpo akan menjelaskan 3 jenis sumber air yang bisa dipakai. Ada sungai, mata air, dan sumur. Sungai merupakan sumber air yang ada di permukaan bumi. Sungai terbentuk oleh patahan bumi, sehingga lebih rendah dari daerah di sebelah kanan dan kirinya. Air mengalir melalui sungai dari sebuah sumber mata air di pegunungan. Air pada sungai dapat langsung digunakan jika terlihat bersih seperti di sini, sobat. Lalu, bagaimana ya jika air sungai kotor? Air yang kotor bisa diolah terlebih dahulu, sobat, agar bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari. Nah, sekarang ayo cari tahu tentang sumber air yang kedua. Sekarang, Pimpo sedang berada di sumber air kedua, yaitu mata air. Mata air terjadi karena air hujan di pegunungan meresap dan mengalir ke daerah yang lebih rendah. Karena ada tanah rekahan akibat gerakan tanah, maka air keluar ke permukaan tanah. Mata air biasanya ada di tepi sungai, lereng gunung, dan pedesaan. Menyenangkan! Karena jenis sumber air ini bisa langsung kita konsumsi, sobat. Sudah tahu kan, sobat, 2 sumber air yang ada? Pimpo akan kasih tahu lagi nih sumber air yang terakhir. Sumber mata air terakhir adalah sumur. Sobat pasti sudah tidak asing dengan sumur. Di dalam tanah terdapat lapisan kedap air yang dapat menyimpan air. Sehingga jika kita menggali tanah pada kedalaman tertentu, akan menemukan air yang disebut air sumur. Ada beberapa jenis sumur, sobat. Sumur dangkal, sumur dalam, dan sumur artesis. Sumur dangkal dapat dibuat dengan menggali tanah atau mengebor tanah pada kedalaman 5 hingga 20 meter. Sedangkan sumur dalam dibuat dengan melakukan pengeboran sedalam 50 hingga 100 meter. Dan sumur artesis dibuat dengan melakukan pengeboran sedalam 200 meter. Pada lapisan ini, lapisan tanah mengandung sumber air berlimpah dan bertekanan tinggi. Karena sifat air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, pada umumnya diperlukan alat bantu pompa untuk mengambil air dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Ketiga sumber air tersebut bisa habis loh, sobat. Gimana nih cara menjaga ketersediaan air? Pertama, kita harus gunakan air secukupnya. Jangan pernah lupa, sobat, untuk mematikan keran jika sudah selesai. Kedua, menanam pohon di dekat sumber air, seperti sumur, sungai, dan mata air. Dan yang ketiga, pastikan setiap air yang jatuh di dekat rumah sobat langsung mengalir meresap ke tanah. Sudah tahu kan, sobat, macam-macam sumber air hingga cara menjaganya? Jangan sampai lupa untuk menjaga air, demi kelangsungan hidup kita dan sekitarnya. Kegiatan sentra, kita akan coret-coret menggunakan air. Teman-teman bisa menggunakan botol bekas yang sudah dilubangi tutupnya dan jika ditekan akan mengeluarkan air. Nah, untuk anak-anak kelompok bermain, kegiatan sentranya adalah membuat lingkaran dengan menggunakan air seperti Ustazah. Lalu, untuk anak-anak TK bisa menulis dengan air seperti Ustazah. Ustazah mau menuliskan kata bina amal. Selain menggunakan botol bekas seperti Ustazah, teman-teman juga bisa menggunakan plastik yang dilubangi. Nah, teman-teman bisa menulis atau membuat lingkarannya dengan menggunakan air. Bisa dong. Selamat bersenang-senang coret-coret dengan air ya, teman-teman.
Nah, itu dia kegiatan sentra kita hari ini. Sampai di sini dulu ya video dari Ustazah. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.